Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan pembuatan video presentasi pada hari ini. Sebelum memulai pembuatan video presentasi, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Intan Maharani Putri Maltisa 19002, yang kedua Sinta Aprilia 19005, yang ketiga Wahyuni Atikasari 19006, yang keempat Wiken Nofrimai Jusnita 19043, yang kelima Fauzi Insanul Khairi 19067, yang keenam M. Saril Henry 19095. Topik pembahasan yang pertama yaitu analisis fundamental, yang kedua analisis teknikal, yang ketiga tindakan. Analisis fundamental. Yang pertama yaitu makroekonomi yang akan dijelaskan oleh Fauzi. Kepada Fauzi dipersilahkan. Yang pertama, makroekonomi, beritanya yaitu harga emas di Pegadaian 12 Juni naik semua. Sejumlah saham di sektor pertambangan dan keuangan diperkirakan memiliki prospek bagus pada tahun 2022. Saham sektor pertambangan dan sektor keuangan tersebut bakal melanjutkan kinerja yang cukup positif pada tahun 2021. Apalagi di sektor pertambangan, khususnya logam mulia, emas, perak, dan lain-lain, yang mulai naik daun akhir-akhir ini. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Syahril. Kepada Syahril dipersilakan. Investment. Harga emas di Pegadaian Juni naik semua. Makroekonomi. Logam mulia seperti emas merupakan salah satu investasi yang cukup potensial karena harganya mengikuti dolar. Kita bisa berinvestasi di simpan emas atau kita membeli saham di perusahaan industri pertambangan seperti ANTM dan UNTR. Saham tambang emas di Bursa Efek Indonesia turut dipengaruhi harga emas global. Biasanya kenaikan emiten emas sendiri dikarenakan apabila terjadinya ketidakpastian global seperti pandemi. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Wiken. Kepada Wiken dipersilahkan. Contoh kasus pertama yaitu COVID-19 kembali naik. Akankah berpengaruh pada transisi menuju pandemi? Yang kedua, kasus update Corona Indonesia 12 Juni 2022 tambah 551 kasus baru, meninggal 2. Makroekonomi, ketidakpastian global seperti pandemi ini lebih baik jika kita sebagai investor memindahkan dana yang kita miliki ke komoditas langsung nilai safe haven yang dinilai lebih aman. Ini tentunya akan menggerak naik harga emas dan akan meningkatkan probabilitas perusahaan yang bergerak di sektor emas. Walaupun kini pandemi masih terkontrol, namun kita menutup kemungkinan akan melonjak lagi. Ini juga salah satu alasan sektor industri tambang emas ini cukup hits akhir-akhir ini. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Yuni. Kepada Yuni dipersilahkan. Analisis perusahaan. Baiklah, selanjutnya ada beberapa perusahaan yang bergerak di industri ini, antara lain Aneka Tambang Tbk atau ANTM, Merdeka Gold Copper atau MDKA,
United Tractor atau UNTR, dan PT Vale Indonesia atau INCO. Berikut analisis fundamental. Yang pertama, perusahaan ANTM, ROE-nya 26,28, DER-nya 41,41, PER-nya 9,39, PBF-nya 2,47. Perusahaan kedua MDKA, ROE-nya 34,92, DER-nya 109,30, PER-nya 28,45, PBF-nya 9,93. Perusahaan ketiga UNTR 23,52 ROE-nya, DER-nya 58,46, PER-nya 6,95, PBF-nya 1,63. Dan perusahaan terakhir INCO, ROE-nya 12,16, DER-nya 14,48, PER-nya 18,87, dan PBF-nya 2,30. Dari tabel di atas, perusahaan ANTM dan UNTR memiliki prospek yang cukup bagus untuk dibeli karena ROE yang lumayan besar, DER yang tidak terlalu tinggi, serta PER dan PBF yang cukup kecil. ANTM sedikit lebih tinggi dibanding UNTR di bagian PER dan PBF-nya, tetapi ANTM juga memiliki resiko yang sedikit lebih kecil dibanding UNTR. Sedangkan MDKA presentasi DER cukup tinggi, yakni 109,30%, yang artinya resikonya cukup tinggi. Jika kita ingin aman, sebaiknya kita menghindari perusahaan yang beresiko tinggi. Namun MDKA walaupun presentasi DER-nya cukup tinggi, MDKA juga memiliki ROE yang cukup besar dibanding perusahaan lain, yaitu 34,92%. INCO juga memiliki prospek yang cukup bagus dan aman. Baiklah, dari artikel ini, yaitu laba bersih Antam naik 61,98%, jadi 1,86 triliun pada 2021. Artikel di atas memperkuat alasan membeli saham ANTM selain kinerja perusahaan yang bagus. Baiklah, terima kasih kepada Wahyuni Tikasari. Selanjutnya, baiklah, pembahasan selanjutnya adalah analisis teknikal. Pada analisis teknikal ini, kita buka terlebih dahulu investing.com. Setelah itu kita buka chart atau grafik, kita lanjut pada live chart. Yang pertama adalah kita cari dulu perusahaan ANTM. Atau Aneka Tambang Persero untuk melihat grafiknya. Di sini kita menggunakan candle. Yang pertama kita lihat adalah moving average. Untuk moving average, kita klik sebanyak 3 kali. Setelah itu, kita setting. Untuk yang pertama, dalam jangka waktu 10 hari, setelah kita ubah jadi warna biru. Yang kedua, menjadi 20 hari. Untuk style atau warnanya juga kita ganti. Dan moving average yang ketiga, kita ganti jangka waktunya menjadi 50. Dan warnanya juga kita ganti.
pada bagian moving average ini, kita akan melihat apakah set pertama atau garis pertama akan memotong, apakah garis moving average 10 hari akan memotong garis moving average 20 hari dan 50 hari. Di sini dapat kita lihat, di sini terjadi perpotongan ke bawah atau kita sebut dengan dead cross. Jika terjadi perpotongan seperti ini, maka akan terjadi tren penurunan. Dan jika garis 10 hari ini memotong ke atas, maka kita sebut juga dengan golden cross. Selanjutnya, indikator yang lain adalah volume. Di bawah sini bisa kita lihat volumenya, tinggi atau rendahnya. Kalau di atas golden cross berarti volume kuat. Baiklah, untuk indikator selanjutnya kita menggunakan MACD. Untuk MACD ini kita lihat bagaimana garis biru memotong ke atas. Jika memotong ke atas seperti ini berarti golden cross. Kalau ke bawah dead cross, berarti kalau seperti ini maka akan terjadi kenaikan tren. Namun di moving average belum terjadi, namun jika kita lihat pada di sini garis moving average 10 hari telah memotong MA20. Namun untuk yang 50 belum terjadi pemotongan. Apabila kita lihat pada MACD, sepertinya akan terjadi perpotongan lagi di sini. Baiklah, indikator selanjutnya adalah relative strength index. Di sini dapat kita lihat apakah saham itu terlalu mahal atau terlalu murah. Caranya kalau sudah mendekati titik sudut di atas nih berarti sudah terlalu mahal dan di bawah sudah terlalu murah. Jika seperti ini maka akan terjadi kenaikan. Seperti ini. Baiklah, indikator selanjutnya adalah Bollinger Bands. Kita coba cari Bollinger Bands. Nah, di Bollinger Bands ini kita lihat apakah candle menyentuh titik atas atau titik bawah. Untuk keadaan seperti ini, mungkin sebaiknya kita menunggu dan melihat sampai terjadi perpotongan atau golden cross, baru kita beli, dan ketika dead cross, baru kita jual. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.